semuanya, di sini kami dari sesi Senin 2, kelompok 31, ini mempresentasikan hasil tugas besar simulasi komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Sync Filter di PT Salva Sejahtera dengan software Analogic. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santika Raisa Guratna Simatupang dengan NPM 2403 Perkenalkan, nama saya Fadila Malvasani Fajrianto dengan NPM 2403 Oke, di sini ada pendahuluan. PT Salva Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur sanitasi yang memproduksi sink filter dengan sistem produksi berurutan pada setiap aktivitas produksi. Dalam proses produksinya, perusahaan berpotensi mengalami permasalahan seperti antrean, bottleneck, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas produksi akibat perbedaan waktu proses pada setiap aktivitas. Oleh karena itu, simulasi sistem diskrit digunakan untuk membantu merancang dan mengevaluasi sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata tanpa mengganggu kondisi sistem sebenarnya. Penelitian ini menggunakan software Analogic untuk menganalisis utilisasi riskers waktu proses produksi, waktu antrean, serta potensi terjadinya bottleneck pada sistem produksi sim filter. Hasil simulasi diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan performansi sistem produksi agar lebih efektif dan efisien sebelum implementasi nyata dilakukan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model sistem diskrit pada proses produksi sim filter di PT Salva Sejahtera menggunakan software Analogic. Dua, bagaimana hasil analisis tingkat utilisasi resource dan waktu proses produksi pada sistem produksi sim filter di PT Salva Sejahtera. Ketiga, bagaimana potensi terjadinya bottleneck pada sistem produksi sim filter berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang model simulasi sistem diskrit pada proses produksi sim filter di PT Salva Sejahtera menggunakan software Analogic agar dapat mempresentasikan alur sistem produksi secara sistematis dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Kedua, menganalisis tingkat utilisasi resource, waktu proses produksi, waktu tunggu, serta jumlah antrean pada setiap aktivitas produksi sim filter di PT Salva Sejahtera berdasarkan hasil simulasi sistem diskrit yang dilakukan. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi terjadinya bottleneck pada sistem produksi sim filter serta memberikan evaluasi terhadap performansi sistem produksi sebagai dasar usulan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi di PT Salva Sejahtera. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, dapat membantu perusahaan dalam memahami kondisi sistem produksi sync filter melalui hasil simulasi sistem diskrit sehingga dapat diketahui performansi sistem produksi secara lebih detail. Yang kedua, dapat memberikan bahan evaluasi bagi perusahaan terkait tingkat utilisasi resource, waktu proses produksi, serta potensi terjadinya bottleneck pada setiap aktivitas produksi. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan simulasi sistem diskrit menggunakan software Analogic dalam menganalisis dan meningkatkan efektivitas sistem produksi pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada asumsi. Yang pertama, seluruh mesin dan peralatan produksi diasumsikan berada dalam kondisi normal dan tidak mengalami kerusakan selama proses simulasi berlangsung. Yang kedua, kedatangan bahan baku diasumsikan berjalan secara stabil sesuai dengan kapasitas produksi perusahaan tanpa mengalami keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, setiap operator diasumsikan bekerja sesuai dengan tugas dan kapasitas yang telah ditentukan tanpa adanya perubahan jumlah resource selama proses produksi berlangsung. Selanjutnya ada desain perusahaan. Yang pertama, deskripsi perusahaan. PT Salva Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur di bidang sanitasi yang memproduksi perangkat penyaring saluran pembuangan air atau sea filter. Produk yang dihasilkan meliputi sea filter stainless, anti karat dapur, toilet, dan silikon. Yang kedua ada visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan terdepan di industri manufaktur sanitasi dengan menghadirkan produk sea filter yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga ada misi perusahaan, yaitu misi PT Salva Sejahtera adalah menghasilkan produk sea filter berkualitas, menerapkan proses produksi yang efisien, mengembangkan inovasi produk, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Yang keempat ada logo perusahaan. Logo PT Salva Sejahtera menggunakan bentuk lingkaran yang melambangkan kesinambungan dengan komitmen perusahaan. Sementara warna biru merepresentasikan kebersihan serta keterkaitan dengan bidang sanitasi. Inisial SS menunjukkan identitas perusahaan, sedangkan elemen menyerupai aliran filtrasi menggambarkan proses penyaringan sebagai inti dari produk sink filter. Nah, di sini ada desain sistem produksi. Alur proses produksi PT Salva Sejahtera dimulai dari kedatangan bahan baku yang dialokasikan ke 5 variasi produk sim filter, yaitu sim filter stainless, anti karat, dapur, toilet, dan silikon. Proses produksi kemudian berlangsung secara berurutan, melalui tahapan persiapan alat dan mesin, pengukuran dan penandaan bahan, pemotongan bahan, pembentukan body filter, pembuatan lubang penyaring, penghalusan permukaan, pelapisan anti karat, perakitan komponen, pengujian fungsi filter, hingga pemeriksaan kualitas atau quality control, dan pengemasan produk. Setelah seluruh tahapan selesai, produk dihitung waktu total prosesnya sebelum dikirim ke gudang sebagai produk jadi. Layout sederhana digunakan untuk menggambarkan aliran proses produksi secara visual agar mempermudah pemahaman terhadap urutan aktivitas dan hubungan antar proses dalam sistem produksi. Selanjutnya, ada data dan asumsi simulasi.
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan model simulasi sistem produksi Sync Filter di PT Salva Sejahtera. Data yang digunakan meliputi data waktu pengamatan proses produksi, layout lantai kerja, aktivitas pada setiap stasiun kerja, serta data material handling. Data tersebut digunakan sebagai input dalam simulasi sistem diskrit menggunakan software Analogic untuk menganalisis kinerja proses produksi, tingkat utilisasi resource, dan potensi terjadinya bottleneck. Di sini, kami mempunyai 10 data pengamatan dari 10 aktivitas pembuatan produksi Sync Filter yang ada di PT Salva Sejahtera dengan data waktu yang demikian. Selanjutnya, ada tahapan penelitian yang direpresentasikan dalam bentuk flowchart. Awalnya diawali dengan mulai, kemudian dilakukan studi lapangan dan studi literatur, kemudian kita membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang saling berkorelasi satu sama lain, kemudian batasan dalam penelitian, identifikasi variabel, asumsi-asumsi, kemudian pengumpulan data yang terdapat 4 pengumpulan data. Yang pertama, data waktu pengamatan proses produksi, data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, dan data material handling. Kemudian pengolahan data menggunakan simulasi diskrit dengan software Analogic, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan diakhiri dengan selesai. Oke, selanjutnya di sini kita sesi running software. Yang pertama kita ada studi kasus. Yang dimana di sini kedatangan bahan bakunya itu sebanyak 6 unit per jam. Nah, untuk variannya kita memiliki 5 varian, yang dimana ini ada simple sandwich. Ini juga ada 30% kuantitasnya. Terus kita yang kedua ini ada sim filter anti karat ada 25%, sim filter dapur ini 20%, dan sim filter toilet 15%, terakhir sim filter silikon sebesar 10%. Dimana masing-masing ini kita nanti masukin ke software Analogic. Nih, dimana kita buka software dulu. Oke, di sini kita create a model. Di sini kita masukin namanya topos. Di sini kita masukin foldernya. Terserah foldernya apa. Di sini juga kita punya second business. Oke, sudah terbuka software Analogicnya. Kita ke project dulu. Terus simulation name kita di sini. Nih, simulation name kita ancamkan. Yang kita ancamkan skip ini, terus yang step ini kita pilih step space fit date. Terus ini tanggalnya kita samain, tanggal 28 bulan 5. Terus ini jam operasionalnya tadi di tugas ini kita sebutkan jam, jam 8. Jam 8 sampai jam 5 sore. Terus kita memiliki 8 karyawan, dan jam istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1 siang. Berarti di Analogic ini kita memasuki jam operasional dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sudah kita isi ininya, selanjutnya kita ke klik main. Ini jangan dulu bisa ya. Oke, bisa. Kita pencet palette. Kita ke agent type. Nah, di sini kita memasuki nama sim filter. Terus next, sini saya memakai box dan box to open. Box to open, kita next. Sorry, finish. Terus kita muncul di sini. Nah, kita muncul di sini, kita hapus aja, pause. Terus yang kedua ada agent type, kita isi karyawan. Terus next, pada karyawan jadi pekerja, saya memilih sini worker dan finish. Kita hapus lagi. Terus kita masukin sebentar schedule. Kita memasukkan schedule. Kita namain istirahat. Kita namain istirahat, terus mana ya di sini muncul? Nah, di sini kita memilih, kita pencet tanda plus, itu kita centang semuanya. Dan tadi istirahatnya kan dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Nah, di sini kan masih ini masih AM, kita pilih PM, kita ganti PM. Nah, kita udah ganti PM. Selanjutnya kita ke source. Kita ke source. Oke, bentar. Ini kita kecilin dulu lagi. Ini kita besarin. Besarin. Besarin lagi. Kita ke source. Oke, source ini berfungsi untuk kedatangan bahan baku. Kita ganti dulu namanya kedatangan bahan baku. Sudah, kita, kan namanya terlalu panjang ya. Nanti kita kasih tengah. Oke, sudah di tengah. Kita rapikan. Terus kita pilih select. Ini ada ini. Select output 5. Dan di sini juga namanya tanda K. Sebisa mungkin kita rapikan. Select output 5, terus kita memasukkan
garisnya dulu. Di sini, fokus ke sini, sini. Measure start. Kita lakukan. Kita ganti nama. Waktu mulai. Udah waktu sudah kita ganti nama waktu mulai. Kita ini dulu hubungkan garis-garisnya lagi ke waktu mulai. Nah, memakai servis ini aktivitas, jadi kita memiliki 10 aktivitas. Mana servis? 10 aktivitas. Servis pertama itu ada persiapan alat masuk. Di sini nama apa bakal lagi namanya, kita mencoba bukan sekarang ada servis. Oke, sudah. Kita itu memasukkan servis ini 10 kali karena kita memiliki aktivitas ada 10 dan kita masukin resource dulu sebagai karyawan. Kita masukin namanya karyawan 1. Karena di karyawan 1 ini itu memakai 2 aktivitas, jadi taruh di tengah biar rapi. Oke, sudah kita hubung-hubungkan. Kita memakai di sini itu time measure in alias kita ganti nama jadi waktu total. Oke, sudah kita mengubah ganti total. Kita memilih sync. Kita pilih sync ini di sini. Menuju bidang. Kita ke space markup. Oke, yang pertama itu kita kasih nama antri sink filter stainless. Jadi nggak kelihatan guys. Berarti sink filter stainless, sink filter stainless. Terus kita kedua
kita pakai rectangle ini. Ini untuk bentuk dan ukurannya itu sesuka hati kita saja. Di sini namanya antri persiapan. Antri persiapan alat mesin. Kalau sudah, kita pakai point note. Ini kita di sini. Oh, sini kita gedein. Kita kasih nama. Bentar. Oke, di sini kita kasih nama stasiun persiapan alat mesin. Udah, kita kerek Schulenger lagi, kayak buat tempat karyawan gitu loh. Oke, ini kita kasih nama tempat karyawan 1. Loh, di sini kan tadi antri persiapan mesin, terus stasiun persiapan. Sorry. Ya, kalau sudah kita copy paste ini rectangle dan point note. Kalau sudah, kita
semua. Oke, kita pakai dulu. Kita sudah pakainya, jadi nanti itu biar terlihat di output 3 dimensinya. Selanjutnya kita itu memakai output barcode dan sorry, kita ke presentation. Ini presentation, kita pilih 3D window di sini, 3D window, dan kita memakai ini output barcode dan histogram. Kita sorry. Barcode dan histogramnya itu yang tangan bahan baku. Terus kita ubah per jam, tadi kan per jam itu kita 6. Terus di jam ini kita pakai sim filter. Terus di select output 5 ini, di select output 5 ini kita probabilitasnya kan tadi yang pertama itu ada 30%, 25%, 20%, 15%, dan 10%. Di sini jadi 30% untuk 0,3, terus 0,25, terus 0,2, kalau sudah, kita tetap mengecek agent type-nya itu. Bentar, di sini, sorry, kita tetap memilih agent type-nya itu sim filter, kita tetap mengecek sim filter. Terus kita juga mengecek agent type-nya waktu mulai ini sim filter. Terus kita space markup-nya. Space markup ini tempat karyawan tentu dan sorry, tempat karyawan kontraktornya kita ganti 1. Terus isi prescription apply-nya. Sorry. Nah, keep precision apply to-nya kita ganti karyawan. Terus kita ke nah, yang ini kita ubah orientasinya ini jadi 270. Kita sudah ubah 270. Itu kita ubah semuanya. Oke, kita udah ubah semuanya. Selanjutnya akan dijelaskan sama partner saya satu. Yang pertama, sekian dari saya. Saya Rasa Gora Simatupang dengan PM 24 229 dari kelompok 31 dari sesi 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai running software. Oke, jadi yang pertama ini setelah kita membuat simulasi dari alur dari awal datang bahan baku sampai dengan sync itu dan juga markup-nya sudah dibuat, maka selanjutnya kita akan masukkan delay time-nya. Delay time ini kita dapatkan di data pengukuran. Oke, nah selanjutnya di sini itu kita bisa transpose terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah transpose, kemudian kita copy saja ke 10 aktivitas dan juga 10 pengukuran. Kita masukkan ke EasyFit. Nah, kita paste di sini. Oke, sudah ada 10 aktivitas dan juga 10 kali pengukuran. Kemudian kita bisa copy yang pertama. Jadi kita ini yang pertama saya persiapan alat dan mesin, maka ke EasyFit kita ke kolom yang pertama. Analyze distribution, kita pilih discrete. Oke. Nah, kita pilih yang summary. Pastikan untuk yang pertamanya ini nilai distribution yang penting ini adalah binomial. Nah, kita copy dulu. Yang di sini bisa dihapus. Nah, kita klik choose probability distribution dan kita cari yang binomial. Binomial kita bisa paste di sini. Kemudian yang koma kita ganti dengan titik, nilai n-nya bisa kita lihat lagi 393. Lakukan hal yang sama untuk ke 10 aktivitas yang ada. Kita
kita bisa kembali ke table, kita blok kolom B, analyze lagi, fit distribution, langsung oke, ke summary, dan kita copy. Oke. Ini tadi sudah keganti ya. Pemotongan bahan. Kita blok lagi, lakukan hal yang sama. Loh, ini apa sih kan? Oke. Tadi ini kita copy dulu. Di sini. Kita ganti titiknya. 663. Oke, lanjut ke pembentukan body filter. Sudah terganti ke pembuatan lubang dan lubang penyaring. Kita ganti komanya jadi titik, enter. Lanjut ke penghalusan permukaan. Kita cari binomial. Kita ganti jadi titik. Lanjut ke pelapisan anti karat. Summary, lakukan hal yang sama. Kita ganti jadi titik. Sudah terganti ke perakitan komponen. Oke, sudah terganti, lanjut ke pengujian fungsi filter. Sorry, ini salah klik. Kita kesini dulu. Kemudian yang terakhir ini sudah masuk. Yang terakhir ini ada pemeriksaan dan pengemasan. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita sudah menginput setiap delay time di aktivitas, 10 aktivitas dari perusahaan saya, PT Safa Sejahtera, ini kita akan membuat di sebelah kirinya itu adalah histogram dan juga bar chart. Posisinya bisa kita sesuaikan saja. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan rumus-rumusnya. Yang pertama ini kan ada bar chart. Sorry, maksud saya di sini pertama ada histogram. Nah, untuk linearnya ini kita buat jadi waktu total dalam sistem. Nah, untuk namanya bisa kita samakan. Nah, untuk rumusnya ini adalah waktu total titik-titik distribution. Warnanya ini kita sesuaikan dengan warna map, yaitu warna ungu. Oke, ini sudah untuk yang histogramnya. Selanjutnya ini adalah bar chart. Bar chart ini itu rumusnya berasal dari penamaan setiap aktivitas yang tadi sudah partner saya lakukan. Jadi, kita bisa tulis rename terlebih dahulu. Di sini menjadi utilitas setiap proses. Oke, sudah. Baru kita masukkan rumusnya. Di sini aktivitas pertamanya adalah persiapan alat mesin. Kita pakai underscore. Kemudian kita tambahkan titik utilization. Tanda kurung. Oke, tanda tambah, kita klik. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk aktivitas selanjutnya. Untuk yang titik utilization-nya kita bisa lakukan di akhir, karena bisa langsung kita kopas-kopas aja.
Dan yang terakhir ada pemeriksaan pengemasan. Oke. Selanjutnya kita akan kopas tadi yang titik utilization-nya. Sebentar. Apakah sudah 10? Persiapan alat mesin, pengukuran penandaan bahan, pemotongan bahan, pembentukan body filter, pembuatan lubang penyaring, penghalusan permukaan, pelapisan anti karat, perakitan komponen, pemeriksaan. Oh, sorry. Di sini seharusnya pengujian terlebih dahulu. Kita bisa kopas aja. Di sini seharusnya pengujian fungsi filter. Oke. Nah, setelah sudah semuanya kita bisa copy yang tadi, yang kurung, utilization dan juga titiknya. Kita paste ke semuanya. Oke. Nah, jika sudah semuanya, kita bisa cek konsol dan juga problem. Kita bisa cek dulu di bagian sini, no problems dan no konsol. Setelah itu, kita bisa merunning dengan mengklik bagian di sini. Kita bisa klik. Oke, jika sudah muncul bagian ini, kita bisa play. Kemudian kita percepat saja. Oke, ini di sini sudah terlihat ya, ada output dari proses produksinya sebanyak 25. Kemudian kita juga bisa melihat bagian 3D-nya. Oke, nah di sini selanjutnya kita bisa kopas waktu total dalam sistem dengan cara kita klik dulu, kita klik bagian yang di sini, kita klik lalu kita ke Excel. Nah, kita bisa paste di sini. Kita bisa perlebar terlebih dahulu. Selanjutnya kita kopas yang di waktu total di time measure N-nya. Oke. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya, di sini ada output histogram dan juga output waktu total. Kita akan membuat yang namanya waktu total dalam sistemnya. Dari yang from to ini berasal dari yang nilai di output histogram. Yang 00-nya banyak ini bisa dihilangkan. Kemudian nilai PDF yang ada di sini itu berasal dari PDF output histogram, tapi kita ubah ke dalam persen. Kemudian untuk PDF hits berasal dari output waktu total yang ada di sini. Kemudian kita jumlahkan dengan sum dari keseluruhan yang ada di sini. Nilainya adalah 25 dan hasilnya itu sama dengan yang ada di analogic hasil runningan kelompok kami. Mungkin sekian untuk running software dari kelompok 31. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga salah dalam penjelasan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya ada model konseptual dan metode activity cycle diagram. Yang pertama ada kedatangan bahan baku, terus waktu tunggu, persiapan alat mesin, pengukuran dan penandaan, pemotongan bahan, pembentukan body filter, pembuatan lubang penyaring, penghalusan permukaan, pelapisan anti karat, perakitan komponen, pengujian fungsi filter, dan pemeriksaan dan pengemasan, dan terakhir dibawa ke gudang. Oke, selanjutnya ada model simulasi. Model simulasi dari software Anilogic. Oke, next. Nah, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi. Yang pertama ada verifikasi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa model simulasi sistem produksi sync filter pada software Anilogic dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami error. Proses pengecekan dilakukan dengan menjalankan model simulasi dan mengamati tampilan konsol output untuk memastikan tidak terdapat pesan kesalahan, serta memastikan seluruh alur proses, hubungan antar objek, dan penggunaan resource telah sesuai dengan rancangan sistem. Dengan demikian, model simulasi dinyatakan telah terverifikasi dan layak digunakan untuk tahap validasi serta analisis performansi sistem. Selanjutnya, validasi. Hasil validasi dilakukan melalui uji goodness of fit menggunakan software EasyFit untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan model simulasi. Berdasarkan hasil pengujian, distribusi binomial menjadi distribusi terbaik dengan parameter N sama dengan 841 dan P sama dengan 0,86594 karena memiliki tingkat kecocokan tertinggi dibandingkan distribusi lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan telah representatif sehingga model simulasi dinilai sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis waktu proses, utilisasi resource, dan potensi bottleneck pada sistem produksi.
Selanjutnya, di sini ada output simulasi. Hasil simulasi menggunakan software Analogic menunjukkan bahwa performa sistem produksi sink filter masih belum optimal. Tingkat utilisasi resource tertinggi terjadi pada aktivitas persiapan alat dan mesin produksi, serta pengukuran dan penandaan bahan sebesar 96%, yang menunjukkan kondisi overload dengan idle time hanya 4%. Kondisi tersebut menyebabkan waktu antrean berupa penumpukan work in process, yaitu sebanyak 13 entitas pada aktivitas persiapan dan 9 entitas pada aktivitas pengukuran, sehingga mengindikasikan adanya bottleneck pada tahap awal produksi. Berdasarkan hasil simulasi, jumlah output produksi yang berhasil diselesaikan hingga tahap akhir sebanyak 25 unit produk, dengan rata-rata waktu total proses sebesar 10.246,52 detik. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sistem telah berjalan sesuai rancangan, namun masih memerlukan perbaikan untuk menyeimbangkan beban kerja dan meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan yang direpresentasikan dalam bentuk fishbone diagram. Di sini ada dari sisi man, machine, method, dan material dan environment. Usulan perbaikan melalui fishbone diagram diberikan berdasarkan hasil analisis fishbone diagram yang menunjukkan bahwa bottleneck pada sistem produksi PT Salva Sejahtera dipengaruhi oleh faktor manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan kerja. Tindakan perbaikan yang diusulkan meliputi redistribusi beban kerja, standarisasi proses persiapan, evaluasi metode kerja, pengelompokan material, serta penyesuaian kapasitas produksi terhadap laju kedatangan bahan baku. Penerapan perbaikan tersebut diharapkan mampu mengurangi antrian work in process, menurunkan potensi bottleneck, mempercepat waktu proses produksi, serta meningkatkan output produksi dan efisiensi operasional perusahaan. Baik, di sini ada kesimpulan. Model simulasi sistem diskrit pada proses produksi sink filter di PT Salva Sejahtera berhasil dirancang menggunakan software Analogic berdasarkan proses produksi mulai dari kedatangan bahan baku hingga produk selesai menuju gudang. Hasil simulasi menunjukkan bahwa setiap aktivitas produksi memiliki tingkat utilisasi resource, waktu proses, waktu tunggu, dan jumlah antrean yang berbeda-beda, di mana aktivitas persiapan alat dan mesin, produksi serta pengukuran dan penandaan bahan memiliki tingkat utilisasi tertinggi sebesar 96%, sehingga menyebabkan antrean pada tahap awal produksi. Selain itu, rata-rata waktu total dalam sistem sebesar 10.246,52 detik dengan jumlah output produksi sebanyak 25 unit selama simulasi berlangsung. Berdasarkan hasil simulasi, potensi bottleneck ditemukan pada tahap awal produksi akibat tingginya utilisasi operator dan penumpukan work in process. Hasil analisis fishbone diagram menunjukkan bahwa faktor manusia, mesin, metode kerja, material, dan lingkungan kerja menjadi penyebab utama permasalahan pada sistem produksi. Oleh karena itu, usulan perbaikan yang diberikan meliputi redistribusi beban kerja operator, standarisasi proses persiapan alat, evaluasi metode kerja, serta penyesuaian kapasitas produksi agar efektivitas dan efisiensi sistem produksi di PT Salva Sejahtera dapat meningkat. Selanjutnya ada saran, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode simulasi yang lebih kompleks seperti simulasi dinamis atau simulasi stokastik, agar model simulasi dapat merepresentasikan kondisi sistem produksi secara lebih realistis. Selain itu, penambahan variabel seperti waktu kerusakan mesin, jumlah operator, dan setup time perlu dilakukan agar analisis antrian dan potensi bottleneck menjadi lebih akurat. Pengembangan model simulasi juga dapat dilakukan dengan menambahkan usulan perbaikan seperti penambahan resource dan perbaikan alur produksi, sehingga pengaruh perbaikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem produksi dapat diketahui secara lebih optimal. Sekian untuk presentasi tugas besar simulasi komputer tahun 2026 dari kelompok 31. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.